di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain alam bawah sadar kalian. Apa yang kalian butuhkan untuk apa yang kalian butuh apa ya ngomongnya apa yang kalian butuh untuk untuk disadari, uh, untuk membantu kalian menjauhkan kalian dari kesulitan, ya, dan mendekatkan kalian dan membimbing kalian dengan kesadaran penuh menuju ke destiny kalian. Oke. Ini untuk sun moon rising atau ascendant, Venus, Mars, North Nodes, terserah. Cross watcher juga boleh banget nonton. Five of Pentacles. The Word. Two of Pentacles. Five of Wands in recent past. Your focus. Ace of Pentacles. Your near future. Knight of Wands. Bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri? Four of Cups. Pengaruh eksternal. Death. Ketakutan dan harapan kalian. The Devil. Outcome. Two of Swords. King of Swords. Six of Wands. Four of Pentacles. Ace of Swords. Four of Swords. Kalian ingin mengkomunikasikan kebenaran apapun yang kalian rasa dan kalian pikir, ya. Sorry kalau gue ngelapor ya. Apapun yang kalian rasa dan kalian pikir, karena bukan karena, ya emang kalian ingin mengungkapkan itu semua dan kalian ingin mendapatkan kalian akan dapat pengakuan, kalian akan ada kemenangan itu, energi Leo. Dan ini di reputasi dan status kalian, ya, dan action kalian. Scorpio. Kalian walaupun begitu kalian tetap waspada tentang nilai-nilai yang kalian pegang sendiri, dan kalian akan memberikan penjelasan atau pencerahan dan ngekat, ya, kalian akan mengambil keputusan. Kalian sedang merenungkan, ya, segala hal yang membuat kalian kecewa sampai detik ini, dan kalian akan menyampaikan itu, apapun itu.
karena kalian ingin kembali happy dan kalian masih punya harapan untuk menjadi diri kalian sendiri. Mungkin nggak akan resonate buat kalian semua. Ambil yang resonate dan tinggalkan yang tidak resonate. Oke. Aquarius, Scorpio. Ini kebenaran dan apa yang kalian rasa dan pikirkan tentang home and family ya, dan foundation kalian sendiri, struktur yang kalian sudah bangun. Dan saat ini kalian merasa kehilangan, kesepian, tersingkirkan. Challenge-nya adalah mengakhiri semua itu. Mengakhiri apapun yang kalian rasa dan pikirkan. Sekali lagi ya, apapun yang kalian imani, percaya, yang kalian pikirkan, itu semua benar. Nggak ada yang salah. Jadi challenge kalian adalah mengakhiri apapun yang memang menurut kalian tidak benar, yang memang sudah harus diakhiri untuk merubah ya, untuk merubah realitas kalian sendiri ya. Karena perasaan ini, perasaan kehilangan, perasaan terkucilkan, terasing, merasa tidak diterima ya, merasa kekurangan, itu cuman cara berpikir kita sendiri. Dan bagaimana kita mengakhiri itu score ya, challenge-nya adalah mengakhiri semua cara berpikir yang memang tidak membangun buat diri kita sendiri, yang malah membatasi diri kita sendiri. Oke. Bangun kepercayaan diri kita, itu berangkat dari sini. Jangan biarkan orang lain menilai diri kita atau mempermainkan nilai dari diri kita sendiri. Bisa aja kan orang meninggikan kita tapi untuk sesuatu hal yang berbeda, trickery ya. Jadi stick with your own value. Fondasi kalian adalah kalian sibuk dengan Two of Pentacles, kalian sibuk menyeimbangkan dua value yang berbeda, dua situasi, dua posisi, dua hal yang berbeda, dua orang yang berbeda, dua kenyataan yang berbeda mungkin ya. Kalian sibuk antara profesional, personal atau whatever ya. Kalian sibuk ya, yang mana di saat kita sibuk atau kita multitasking ya, terkadang kita tidak memberikan fokus atau intensi pada satu hal yang mana potensial atau fokus dari sebuah energi kita itu juga tidak maksimal gitu. Benar kan? Jadi memang balance itu perlu. Kalau memang kita harus profesional, personal itu harus kan, emang setiap orang punya dan itu harus balance. Tapi kalau untuk menjadi mulai dua income segala macam, kalau if you are emang good enough to do that, why not? Jangan pernah membatasi diri kita untuk yang untuk hal-hal yang nggak perlu gitu. Sangat perlu kita membatasi diri kita berdasarkan kesadaran kita sendiri
untuk kebaikan kita membatasi ya. Tapi bukan kita membatasi diri kita karena cara berpikir kita, karena kita tidak mampu. Gitu kan. Aturan kita bisa jadi Superman, kenapa gue cuma jadi petani ya gitu. Ya nggak ada salahnya juga sih jadi petani, maksud gue gini loh. maaf bukan itu maksud gue. uh, Tidak ada maksud gue mengecilkan sebuah petani itu gokil, keren banget gini. Kenapa di saat gue bisa jadi Superman, kenapa gue harus jadi semut ya kan? Aduh. Gue nggak tahu deh gimana caranya memberi contoh, tapi kalian pasti ngerti maksud gue ya kan. Terus di recent past ada konflik ya, yang gue yakin banget konflik itu adalah tentang ketakutan kita akan rasa tidak mampu. Padahal tidak mampu itu menunjukkan bahwa kita diminta untuk membuka diri, entah itu melewat kolaborasi, entah itu melewati belajar lagi ya. Kalau kita sudah merasa mampu, artinya kita akan menutup diri ya kan. Kalau kita merasa sudah menjadi profesor atau master ya kan, kita nggak akan mau belajar lagi. Padahal kehidupan adalah continuous learning ya gitu. Jadi kenapa kita harus takut untuk tidak mampu? Di saat segala sesuatunya itu akses ke segala hal, segala resources itu ada, kenapa kita harus membatasi diri kita sendiri sih? Fokus kalian adalah ingin menciptakan sesuatu yang baru, yang nyata dan lebih ke tangible, nyata dan secara praktek itu jelas. Entah itu komitmen, entah itu pekerjaan, kontrak, rumah, properti, whatever. Near future, Knight of Wands ini adalah tentang kebenaran, kebebasan ya, dan kemandirian. Explorer, traveler yang ingin mencoba segala sesuatunya, tapi juga bisa dibilang player ya. Ini challenge-nya adalah yang tadi kan ini home and family dan foundation ya. Challenge-nya kalian merasa kurang, kalian merasa terasingkan, tidak mampuan, kehilangan, karena sesuatu yang sudah harus mengakhiri struktur atau nilai fondasi home, family, rumah tangga ya, yang kalian sudah bangun sendiri. Near future ini adalah kebebasan, kebenaran ya, kemandirian, tidak adanya rasa ketergantungan ya, karena mandiri. Ngelihatnya begini, ini seakan-akan gini, jadi dengan ketidakmampuan gue, dengan kekurangan gue malah bisa lebih mengeksplor, gue malah bisa lebih bebas mencoba ya, bahkan meningkatkan kemampuan gue. Gue bisa lebih fleksibel dalam mengarahkan apa yang mau gue bangun gitu. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Four of Cups. Karena apapun yang kalian sudah bangun, apapun yang kalian sudah bentuk dan kalian sudah punya itu ternyata tidak memuaskan kalian sendiri. Kalian juga sudah bosan ya, menjalani hal-hal yang itu aja, udah mendapati hal-hal yang sama, selalu sama, udah rasanya sama semua gitu. Dan
sampai-sampai kalian pun bersanksi gitu, meragukan kalaupun nanti ada yang datang gitu, ada yang datang kesempatan atau kesempatan yang datang itu akan berbeda, kalian pun sudah gitu. Four of Cups itu miss opportunity ya, karena kalian sudah nyaman, jadi kalian merasa ini sama aja nih gitu, padahal itu juga asumsi ya, itu juga asumsi dan merasa tahu ya. Jadi ngapain lah gitu, merasa mampu, merasa sudah cukup, jadi kesempatan itu tidak kita gubris dan kita tetap nggak maju, kita tetap gak puas dengan apapun yang kita punya. Ini bakalan sama aja atau enggak ya, miss opportunity lah gitu kan, karena ketidakmampuan kita dalam membuka diri. Eksternal faktornya adalah death, transformasi energi kamu sendiri. Mungkin kalian berhubungan dengan ya Aquarius, ya Sagittarius, Scorpio itu sendiri seperti kalian juga ya, atau juga Capricorn. Ketakutan dan harapan kalian itu adalah the devil, yaitu zona nyaman kalian sendiri, desire kalian sendiri, harapan kalian sendiri yang kalian takutin. Sanggup gak ya gue gitu, mampu gak ya gue, ntar gue gini lagi, ntar gue jatuh ke sini lagi, ntar gue salah lagi. Kenapa sih gitu, minta jaminan, jalanin aja dulu. Baik lagi, yang pasti itu tidak ada. Yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Mau diputer-puter sampai gimana pun juga, mau pakai experience-nya siapapun juga ya, pengalaman siapapun juga, itu tidak bisa menggantikan pengalaman kamu yang belum kamu alami. Jadi kenapa kita harus takut? Dan salah pun itu artinya kita dikasih kesempatan untuk memahami. Jadi kenapa harus selalu salah? Karena kalau kita selalu benar, kita harus curiga. Malah kita harus curiga kalau kita selalu benar. Energi yang Capricorn itu adalah komunikasi. Mungkin kalian keblok, kalian tidak mampu berkomunikasi karena cara berpikir kalian sendiri, asumsi kalian sendiri yang mengikat kalian sendiri, persepsi kalian sendiri ya, yang ngeblok kemampuan kalian dalam berkomunikasi. Mungkin nggak untuk kalian semua, maksudnya mungkin hanya untuk beberapa dari kalian. Dual search outcome-nya ya, balik lagi, ketidakpastian itu adalah pasti. Sampai kapan kalian ingin berada di ketidakpastian? Hanya dengan kesadaran kita sendiri kita akan mengambil suatu kepastian, karena kepastian atau garansi, jaminan itu hanya bisa kita sendiri, diri kita sendiri yang bisa memberi. Kalau kepercayaan, kekuatan, kemampuan itu tidak berangkat dari dalam diri kita sendiri, kita mencari dari manapun juga tidak akan memuaskan. Ini sama juga dengan realita. Ini denial sih.
kita menolak sebuah realitas kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kita tidak mau melihatnya. Dan kita lebih memilih untuk diam, tidak mengambil keputusan, sambil berharap akan ada opsi yang lebih mendekati dengan ekspektasi kita. It's not always you get what you want, babe. This is reality. Okay. Gue mau klarifikasi the Ace of Pentacles. The Empress kebalik. The Star. Wow. Nine of Swords. Eight of Cups. Ouch. Seven of Swords. Seven of Swords. King of Cups. Seven of Wands. Nine of Pentacles. Jadi sesuatu yang baru ini, entah itu komitmen, ya, relationship, tampaknya sih seperti itu. Tapi ya, ini general ya. Jadi mungkin juga ada yang cari pekerjaan. Ya. By the way, ingin memulai sesuatu yang baru tapi tidak adanya, entah selalu energi Libra atau nggak Taurus. Oke. Divine Feminine. Ini juga mistress, pihak ketiga, atau ingin memulai sesuatu yang baru. Ya. Venus is in Libra. Jadi mungkin kalian di-link dengan seorang Libra, ya, yang ingin memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang baru tapi keblok. Dan Libra itu ada di ending. Karena mungkin dia belum mampu mengakhiri. Jadi makanya dia belum bisa memulai. Ya. Belum bisa memulai sesuatu yang baru karena dia belum mengakhiri yang karma yang lama segala macam. Dan dia belum healing. Ya. Entah itu dari pekerjaan yang lama, ya, untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Kesempatan itu belum datang. Kenapa? Belum healing, belum melepaskan dari keterikatannya dengan yang lama. Energinya Aquarius itu ada di Home and Family Foundation, yang membuat dia restless, nggak bisa tidur, galau dengan segala asumsi dan cara berpikirnya sendiri, yang membuat dia sakit. Ini ya. Alam bawah sadarnya adalah kalian siap meninggalkan apapun yang drama itu di belakang, menuju ke ketidaktahuan. Energinya bulan, new moon, untuk memulai sesuatu yang baru. Eclipse tanggal 30 ya, itu di Gemini, lunar eclipse. Itu buat kalian ada di misteri atau sharing finance, property, aset, merging ya. Itu ada yang harus, ini lebih ke ending. Lunar eclipse itu tentang ending ya. Jadi mungkin share finance, joint venture ya, atau misteri yang kalian tidak punya jawaban akan sesuatu situasi atau kondisi, nanti juga akan berakhir karena akan ada kejelasan setelah kalian meninggalkan apapun yang kalian harus tinggalkan.
sneaky behavior, pengkhianatan, tingkah laku pengkhianat, ya itu memang harus diakhiri, Bu. Aji gila loh. Sekali-sekali boleh lah gitu kan. Kalau dia jadi kebiasaan namanya racun. King of Cups. Ya ini energi kalian sendiri Scorp, atau mungkin ya karena ada yang berhubungan dengan Scorpio atau nggak Pisces ya, ada cinta di situ. Jadi ini mungkin ada tentang yang selingkuh ya, yang sudah ditinggalkan. Ternyata spiritual connection. Ini satu-satunya kartu yang tidak ada orangnya ya. Dia lebih ke spirits, jadi spiritual connection. Ini tentang fast communication, komunikasi yang cepat, dan tindakan travel atau movements ya, actions. Energi Sagittarius. Mungkin juga ini adalah spiritual connection tentang apa yang ingin kalian lakukan. Entah itu pekerjaan juga bisa ya, yang memang sudah panggilan, calling ya. Yang kalian mungkin punya seperti wangsit atau panggilan ya, kalian punya urge, sesuatu yang jauh, suatu energi yang kalian bisa rasakan lebih besar daripada kalian sendiri gitu. Untuk beberapa dari kalian ya, nggak semuanya merasakan itu. Nine of Pentacles. Jomblo. Mampu apapun situasinya, gua mampu. Self sufficient. King of Wands. Akan ambil resiko. Dan ini adalah energinya self-employee, entrepreneur. Akan mengambil resiko dan memulai sesuatu yang baru. Ace of Wands. Dan keluar dari silence ya, dengan energinya Hermit kebalik ya, Virgo. Kalian akan menghampiri ya, kalian atau cross watcher nggak tahu, yang ingin menghampiri ya teman yang sudah hilang kontak. Dan karena kalian sudah menguasai diri kalian sendiri, dia baik atau buruk, kalian sudah mampu menerima dan mengakui, dan itulah yang akan membangun kekuatan kalian sendiri untuk maju. Kalian lebih fokus pada diri kalian sendiri secara finance ya, energinya Capricorn. Communication, dan kalian akan ambil keputusan mengkomunikasikan apapun yang memang sudah tidak membawa dampak yang positif buat kalian, yang kalian akan putuskan, kelarin. Itu cuma untuk klarifikasi dari si fokus kalian sendiri untuk memulai sesuatu yang baru ya. Tapi yang di sini yang gue lihat ya, apapun yang kalian ingin mulai, kalian harus bisa healing dulu dan keluar dari cara berpikir kalian sendiri. Hanya dengan kesadaran. Ini semua alam bawah sadar kalian. Cara berpikir, kebiasaan kita dalam berpikir. Gue pengen klarifikasi eksternal faktor, the death. Yang mana energi kalian sendiri.
Knight of Pentacles, the Tower, Knight of Swords, Nine of Wands, Five of Swords, Ace of Cups, the Lovers, wow, King of Wands, oops, Four of Wands, and Nine of Cups, the Moon, the Strength, Three of Swords. Okay, got it. I got it. Gini ya. Dengan energinya the death ini, ya self transformasi ini yang ada di sekitar kalian karena pihak eksternal ya, eksternal faktor ya, yang akan mempengaruhi kalian adalah energinya tentang transformasi, perubahan, berubah. Dan kalian pun juga merasakan itu. Ini kalian sudah di ujung jalan yang kalian sudah capek. Kalian ingin lepaskan apapun yang membatasi kalian. Five of Swords, mungkin itu sudah terjadi. Kalian sudah singkirkan batasan-batasan itu untuk memulai sesuatu yang baru, yang mana tadinya adalah pilihan. Energi Gemini, tentang materi possession ya, material possession juga, tentang value-value yang kalian pegang sendiri, prioritas yang kalian pegang sendiri, oke. Dan tentang misteri koneksi yang kalian punya. Kalian akan ambil kendali energi Aries. Kalian akan membangun kebiasaan-kebiasaan baru untuk adanya perubahan itu. Oke. Four of Wands, karena sesuatu memang harus pantas dirayakan. Ini mah juga bisa dibilang karena kalian ingin mengkontrol. Kalian punya kuasa. Kalian punya kuasa dan kontrol kendali untuk apapun yang kalian bangun, apapun yang kalian punyai, miliki. Four of Wands itu bisa properti, Four of Wands itu bisa home and family, right? Tapi di sini ada entertainment card. Dan the Moon. Jadi gini, kalian akan mengambil keputusan, kalian akan mengambil kendali keputusan atas apapun yang kalian pilihan yang kalian punya ya, untuk memulai sesuatu yang baru. Ini masalah relationship ya. Dan kalian akan memotong semua yang emang membatasi diri kalian sendiri, dan dibutuhkan kekuatan ya untuk mengekspresikan diri kalian sendiri, walaupun itu memang menyakitkan. Karena segala sesuatunya harus balance. Itu di karir dan status kalian sendiri, reputasi kalian sendiri.
Alright. Dan destiny yang kalian sadari, yang kalian sudah sadari, energinya itu udah kalian sadari kalau kalian harus berubah untuk menciptakan realitas yang berbeda dari apapun yang kalian alami sekarang, ya kan? Karena kalian merasakan ini sekarang kan, tidak puasan. Ya untuk merubah itu kalian juga harus berubah. Kalian sedang menyusun rencana. Kalian sedang menyusun rencana ya dengan energinya Knight of Pentacles, energinya Virgo. Yaitu network kalian, ya, teman-teman kalian, harapan-harapan kalian, bahkan juga teknologi dimasukin aja. Kalian melalui itu semua kalian ingin menyusun rencana, strategi, ya, untuk ke depannya seperti apa ini. Walaupun progres itu sangat lambat, ya, karena memang perubahan ini tidak bisa dipungkiri. Kebenaran itu harus diungkapkan, dikomunikasikan. Energi Gemini. Gue pengen klarifikasi. Berat banget nih bakalan videonya. The Devil. The Fool. Queen of Pentacles. The Chariot. Six of Swords. Ten of Pentacles. King of Pentacles. Queen of Cups. Di alam bawah sadar kalian, ya, untuk rasa takut dan harapan kalian itu ada energinya water signs, Cancer, Pisces, atau Scorpio. Energi kalian yang jelas ini tentang bagaimana kalian menerima sebuah rasa, menerima secara penuh apapun, pengakuan akan apapun yang kalian rasa sendiri, tentang rasa kalian sendiri. King of Pentacles, energinya Taurus, yang mana ini adalah tentang komitmen, ya, komitmen dan nilai-nilai atau structure, tradisi, ya, termasuk rumah tangga, ya, yang kalian harus tinggalkan. Dan itu toxic, the devil. Dan kalian sadari kalau kalian harus memulai sesuatu yang baru, harus ambil resiko dan ambil tindakan, mencoba untuk grounded secara finansial, ya, atau kalian berhubungan dengan seorang Capricorn, atau kalian punya Capricorn di berchart kalian, ya, kalian ingin mengkomunikasikannya, ya, dan cara berpikir kalian, bagaimana kalian tentang kegiatan-kegiatan aktivitas sosial kalian, tentang bagaimana kalian akan mengkomunikasikan terhadap lingkungan terdekat kalian, ya, kalian akan lebih bertanggung jawab terhadap secara finansial dan orang-orang terdekat kalian sendiri, dan itu untuk yang terbaik. Kalian akan komunikasikan itu karena kalian sudah mampu menguasai apapun yang baik dan buruk tentang diri kalian sendiri. Itu kalian sadarin dong.
Oh. Iya, sepertinya kalian ingin ya ambil tindakan memulai sesuatu yang baru, ambil resiko apapun itu untuk kebebasan kalian sendiri. Kalian akan menuntut freedom dan meninggalkan apapun drama di belakang. Two of Swords, outcome-nya. Gue mau klarifikasi itu. Three of Cups, Ace of Swords, Six of Pentacles, Six of Swords, Queen of Wands, the Lovers, Nine of Wands, Nine of Cups, Eight of Swords. Kalian merasa terjebak secara alam bawah sadar kalian merasa terjebak, merasa terjebak oleh bagaimana kalian selama ini melarikan diri dari ini. Eight of Swords ini adalah segala tipu, segala pemikiran-pemikiran yang kalian malas hadapi karena kalian jadi gini. Nine of Cups dan Eight of Swords ini buat gue entertainment ya. Ini kartu entertainment, bukan wish fulfillment ya. Ini entertainment, melarikan diri dari rasa terjebak, having fun hanya untuk melupakan kalau gue lagi terjebak. Kenapa gue terjebak ya, ini cara berpikir gue sendiri atau ini adalah ya cara berpikir gue sendiri yang orang lain tanamkan pada kalian atau yang kalian tanamkan pada diri kalian sendiri ya, itu menjebak atau bahkan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan kalian berpikir ya, itu menjebak diri kalian sendiri dan kalian mencoba melarikan diri dari diri kalian sendiri. Dan pada akhirnya kalian merasakan gokil capek gitu. Dengan kalian udah sampai di ujung jalan yang gue nggak bisa gini terus gitu loh. Melarikan diri atau mencoba mencari kepuasan sementara, kesenangan sementara yang akan gue kembali lagi ke situ lagi, ke sini lagi. Capek gue gitu. Dan pada kenyataannya kalian juga dihadapkan pada pilihan ya, entah itu tinggalkan atau stay atau antara dua orang ya. Sini ada pihak ketiga, energinya Leo. Queen of Wands itu buat gue bisa juga sebagai orang ketiga. Pihak ketiga bukan orang ketiga, pihak ketiga, entah itu pekerjaan kalian, entah itu orang ketiga juga ya. Kalian akan meninggalkan itu semua, karena kalian sudah capek. Jadi Two of Swords ini ya, apa yang bikin kalian tidak mau menerima kenyataan ya, denial kind of state of being ya. Kalian tidak mau menerima opsi yang ada, jadi kalian lebih memilih tidak mengambil keputusan akan adanya pihak ketiga yang membuat kalian selalu senang ya kan? Kalian puas kok, kalian happy dengan pihak ketiga.
entah itu pekerjaan, entah itu hobi, entah itu orang ketiga. Ini energinya spying atau cari riset untuk mengetahui informasi lebih lanjut, karena ini bisa juga dibilang karena kurang informasi ya. Tapi buat gue sih informasi itu selalu cukup, apapun yang kita punya itu cukup. Ini juga spying ya, memata-matai, karena segala sesuatunya harus balance dalam menerima dan memberi. Energi Libra, sesuatu yang sudah berakhir. Kalian bingung bagaimana rekonsiliasi, bisa juga kalian bingung bagaimana menghubungi atau rekonsiliasi dengan pihak ketiga ya, menghubungi memperbarui atau memperbaiki hobi atau relasi ya dengan pihak ketiga, dan kalian lagi memata-matai, kalian lagi mencari informasi lebih lanjut untuk mampu membenarkan atau memperbaiki yang timpang. Yang memang sudah berakhir karena ketimpangan itu. Oke. Wisdom of the Oracle. Apa yang Scorpio harus pahami? Happy. Never ending story. Kebalik. Senang gue Scorp dengan kartu ini di subconscious mind lo ya. Kalian menyadari pentingnya rasa. Kalian menyadari kalau kalian mampu. Alam bawah sadar kalian sadarin itu keren. Gue suka. Mystical Shaman, The Ghost Dance. Apa yang harus Scorp sadari. The lower world. Scorp, you are still there, down there. You are still down there. Kalian masih di alam bawah sadar kalian. Kalian masih menyelami kegelapan. The Mystical Shaman. Hanya dengan mempelajari, dengan memahami, dengan mengerti dan memahami, mengakui segala hal yang negatif itu membawa positif. Kalau kita belum bisa memahami, mengakui apapun itu yang negatif, kita tidak akan bisa menghargainya keberadaan sebuah positif. Jangan deny, jangan menolak
segala sesuatu yang negatif. Karena itu denial. Dan hanya dengan mengakui, memberi pengakuan terhadap apapun itu yang negatif, kita akan gain jadi yang positif. Apa kata universe? Apa yang kamu ingin ungkapkan? I honor how I want to feel. Cakep. Saya menghargai apapun yang mau saya rasakan. Saya menghargai apapun yang saya rasa. Nasihat dan bimbingan untuk Scorp. Dengan new moon, dia ingin memulai sesuatu yang baru ini, ya kan? Bold, Freya, unleash your adventure side, take risk and be daring. Tunjukkan baca nggak sih? Ya setelah tunjukkan sisi petualangannya, ambil risiko dan jadilah yang tega. Oke, Scorp, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.